Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan memproses 3 bahan bonsai dari jenis sancang dengan ukuran yang kecil-kecil, ada yang mame dan juga small. Bahan ini adalah bahan dari program akar. Jadi awalnya di program akar. Kali ini saya akan mengkonsep atau memproses di bahan ini. Jadi proses apa yang akan saya lakukan di ketiga bahan ini. Jadi dengan bahan yang kecil-kecil, 3 bahan kecil ini, namun prosesnya juga berat ya. Jadi walaupun ukurannya kecil, namun prosesnya juga lumayan berat. Jadi perlu waktu yang lama agar membuat pohon ini menjadi indah ya, menjadi enak dipandang, dan mungkin juga bisa kita bawa ke kontes-kontes bonsai. Walaupun ukuran kecil, namun prosesnya luar biasa. Oke, kita mulai dari bahan yang pertama. Nah, oke teman-teman, jadi ini salah satu bahan yang saya miliki. Ini bahan dari pecah batang ya, pohon yang awalnya berasal dari program pecah batang. Jadi dengan proses pecah batang, kita akan mendapatkan pohon dengan perakaran atau bongol yang bagus, berkarakter tua, dan juga mencerminkan ya untuk pohon-pohon tegak. Jadi pohon tegak biasanya memiliki akar yang keliling. Ini teman-teman sudah bisa dilihat akar keliling dengan belimbing-belimbing seperti ini, bekas pemecahan. Itu membuat pohon ini atau bahan bonsai dengan program pecah batang akan memiliki karakter tua di bagian bongol. Nah, oke, kita mengurangi beberapa tunas dulu. Jadi beberapa tunas yang tidak kita gunakan kita buang dulu ya. Ada yang teman-teman kalau memproses atau memprogram pohon wajib dikontrol ya. Dikontrol kapan saatnya melakukan pemotongan, kapan saatnya melakukan pengelosan. Nah, seperti ini. Ini ada satu pohon yang saya miliki. Nah, ini kita buang-buang dulu ya tunas-tunasnya. Tidak kita akan gunakan ya. Kita akan mencari tunas baru. Nah, seperti ini tidak akan kita gunakan. Nah, ini juga tidak kita gunakan. Selama masih pengelosan, jadi saya tidak akan jadi bertahap ya prosesnya teman-teman. Jadi dari akar dulu, kemudian ke batang, setelah batang cabang ya, batang sambil mencari titik tumbuh cabang. Jadi untuk anak cabang belum saya pikirkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Hanya mencari di bagian akar dulu, mementingkan di bagian akar, ke bongol, ke batang, ke titik cabang ya. Ini masih pengelosan. Nah, ini juga. Nah, kalau yang untuk cabang yang kedua saya anggap sudah selesai ya. Karena sudah lumayan besar, lebih besar dari cabang yang pertama. Nah, ini akan saya potong. Namun untuk cabang yang pertama saya akan gunakan dulu. Ini saya akan los dulu ya. Jadi untuk cabang yang kedua sudah saya potong karena ukurannya lebih besar dari cabang pertama. Jadi saya akan potong dulu. Pengelosan saya akhiri ya untuk cabang yang kedua. Dan untuk penerus batang utama saya masih los dulu karena ukurannya masih kecil ya. Oke. Jadi untuk pengontrolan ini akan membuat proses membuat bonsai kita akan lebih cepat ya. Karena kadang-kadang kalau kedodoran kita ngulang lagi. Jadi harus tetap ya dikontrol mana yang di-los, mana yang dipotong untuk mencari proporsional dari pohon ya. Jadi dengan ukuran bongol segini, batang, cabang, tinggi, letak cabang juga sangat menentukan ya untuk dari proses membuat bonsai. Tujuannya untuk lomba atau petarung ya. Oke, kita akan suburkan dengan menambahkan pupuk ya. Pupuk osmokot yang saya gunakan, dan saya tambahkan pasir malang di atasnya. Oke, kita taburi pupuknya osmokot, kemudian kita tambahkan pasir malang.
Ini untuk menjaga kesuburan dari pohon ini, biar pengelosan bagus, cepat besar, cepat kita pangkas, pohonnya juga cepat jadi. Jadi itu teman-teman, jadi tetap dijaga kesuburan pohonnya. Akarnya kita tutup dulu. Nah, ini tampak belakangnya. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon berikutnya ya. Nah teman-teman, ini untuk pohon yang kedua. Oke, kita rapikan dulu. Jadi hanya diproses pemilihan tangan-tangan saja ya, atau yang biasa disebut dengan cabang. Tunas-tunas yang tidak digunakan mending dibuang saja. Dan tunas ini juga sangat penting untuk menjaga kesuburan dari atau mempercepat pembesaran di tunas yang kita gunakan ya, atau kita perlukan. Nah, pohonnya seperti ini. Nah, ini akarnya kita perbesar lagi. Nah, potnya masih kecil sekali ya, nanti kita akan gunakan pot yang lebih besar. Nah, ini penglosan masih banyak penglosan. Nah, teman-teman bisa lihat ya pohonnya jadi seperti ini untuk tangan pertama, tangan kedua. Oke teman-teman, jadi di awal ya hanya mementingkan di bagian akar, batang, kemudian ke titik tumbuh cabang. Hanya itu saja sih untuk pohon-pohon bergaya tegak berliku seperti ini. Jadi jangan tergesa-gesa membuat pohon kita rampung. Jadi yang terpenting adalah pembesaran ya, artinya tingkat keseimbangan antara batang, akar, batang, dan cabang ya. Minimal setengah ya, setengah dari batang, cabang setengah dari batang. Itu biar tampak lebih bagus pohonnya, lebih proporsi, dan nanti akan terlihat karakter tua dari pohon tersebut ya. Oke, ini juga bahan dari program pecah ya, pecah batang, namun belum maksimal. Nah, kita biarkan dulu ngelos dulu, biar tumbuh dulu, nanti kita akan proses lagi. Oke, kita akan ambil ke pohon berikutnya ya. Nah, pohon yang ketiga. Nah, juga sama ya pohonnya. Jadi kita akan melakukan pemilihan tunas dulu. Tunas-tunas yang di bawah pasti tidak kita gunakan ya, kita buang saja, biar tidak rugi ya, menumbuhkan juga tidak kita gunakan. Nah, ini kita buang-buang dulu. Nah teman-teman, ini juga pohon yang akan lama prosesnya ya. Untuk di cabang yang kedua sudah besar. Ini kesalahan awal ya, karena saya akan merubah banyak hal di pohon ini, melakukan pengulangan. Jadi bisa dilihat teman-teman, saya hanya menyisakan di cabang yang kedua saja. Cabang yang pertama saya ulang lagi menumbuhkan, kemarin saya potong,
sekarang kita tumbuhkan lagi. Nah, ini untuk dimensi, ini untuk bagian dimensi ya, dan ini untuk cabang pertama. Nah, ini lama nih prosesnya teman-teman, jadi wajib sabar. Kita buang. Ini banyak yang jadi pengulangan lagi ya untuk bagian cabang. Oke, kita akan kawati dulu. Oke, sahabat bonsai, jadi itu dia proses saya dalam membuat atau memproses ya dari ketiga bahan dari jenis sancang dengan ukuran kecil, dan seperti itu proses awal ya saya membuat bonsai. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.